Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tanang Ma'ruf, NPM 03 2018 1075525. Di sini saya akan menjelaskan tugas penggunaan mesin listrik, yaitu menjelaskan tentang karakteristik mesin-mesin listrik. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu motor DC sumber daya sendiri atau motor shunt. Pada motor shunt, gulungan medan atau medan shunt disambungkan secara paralel dengan gulungan motor DC, seperti yang dilihat pada gambar di bawah. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus dinamo. Jadi ini merupakan gambar dari karakteristik motor DC sumber daya sendiri. Ini grafiknya. Yang ini merupakan speed, kemudian yang garis pada bawah ini merupakan torsinya. Ini merupakan gambar rangkaian dari motor shunt. Berikut ini merupakan tentang kecepatan motor shunt. Yang pertama yaitu kecepatan pada prakteknya konstan, tidak tergantung pada beban, hingga torsi tertentu setelah kecepatannya berkurang seperti pada gambar di atas. Dan oleh karena itu cocok untuk penggunaan komersial dengan beban awal yang rendah seperti peralatan mesin. Yang kedua yaitu kecepatan dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam susunan seri dengan dinamo untuk kecepatan berkurang, dan dengan memasang tahanan arus pada arus medan agar kecepatan bertambah. Selanjutnya yaitu motor DC sumber daya terpisah. Pada motor DC jenis sumber daya terpisah ini, sumber arus listrik untuk kumparan medan atau field windingnya terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker atau armatur coil pada rotor, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang sekali digunakan. Separately excited motor DC ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. Jadi ini merupakan gambar rangkaian dari motor DC sumber daya terpisah. Selanjutnya yaitu motor DC daya sendiri atau motor seri. Dalam motor seri, gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara seri dengan gulungan dinamo, seperti pada gambar yang ada di bawah. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus kumparan motor DC. Berikut merupakan tentang kecepatan motor seri. Yang pertama yaitu kecepatan dibatasi pada 5000 rpm. Yang kedua yaitu harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban, sebab motor akan mempercepat tanpa terkendali. Motor-motor seri ini cocok untuk penggunaan yang memerlukan torsi penyalaan awal yang tinggi, seperti derek, alat pengangkat hoist seperti pada gambar di bawah. Jadi ini merupakan gambar karakteristik dari motor DC daya sendiri. Grafiknya yaitu bisa dilihat pada gambar. Garis vertikal ini merupakan speed, kemudian yang horizontal merupakan torsi. Ini merupakan gambar rangkaian dari motor DC daya sendiri. Selanjutnya yaitu motor DC kompon atau gabungan. Motor DC kompon merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor kompon, gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan kumparan motor DC, seperti yang terlihat pada gambar di bawah, sehingga motor kompon memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase penggabungan, yakni persentase gulungan medan yang dihubungkan secara seri, maka makin tinggi pula torsi penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Contoh, penggabungan 40-50% menjadikan motor ini cocok untuk alat pengangkat hoist dan derek. Sedangkan motor kompon yang standar yaitu 12% tidak cocok. Jadi ini merupakan gambar atau grafik dari karakteristik motor DC kompon. Garis vertikal ini merupakan speed, kemudian yang horizontal torsi, dan ini merupakan gambar rangkaian dari motor DC kompon.
Selanjutnya yaitu karakteristik motor 3 pas. Motor induksi 3 pas merupakan motor elektrik yang paling banyak digunakan dalam dunia industri. Salah satu kelemahan motor induksi yaitu memiliki beberapa karakteristik parameter yang tidak linier, terutama resistansi rotor yang memiliki nilai yang bervariasi untuk kondisi operasi yang berbeda, sehingga tidak dapat mempertahankan kecepatannya secara konstan bila terjadi perubahan beban. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor disebut juga slip. Bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor, yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar. Jadi bila beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. Dikenal dengan dua tipe motor induksi. Yang pertama yaitu motor induksi dengan rotor belitan, dan yang kedua yaitu motor induksi dengan tipe rotor sangkar. Motor induksi 3 fasa berdasarkan karakteristik kelasnya ada 4. Yang pertama yaitu kelas A, yang memiliki karakteristik yaitu torsi awal normalnya yaitu 150 sampai 170% dari nilai ratingnya, dan torsi breakdownnya tinggi. Kemudian arus awal relatif tinggi dan slip rendah yaitu 0,0015. Kemudian tahanan rotor kecil sehingga efisiensinya tinggi. Selanjutnya yaitu baik digunakan untuk torsi beban kecil saat setat dan cepat mencapai putaran penuhnya. Contohnya yaitu pada pompa dan juga fan. Selanjutnya yaitu kelas B. Motor induksi ini yaitu memiliki karakteristik torsi awal normal hampir sama seperti kelas A. Kemudian arus awal rendah, lebih rendah 75% dari kelas A, dan slipnya rendah, kurang dari 0,005. Kemudian arus awal dapat diturunkan karena rotor mempunyai reaktansi tinggi. Rotor terbuat dari plat atau saklar ganda. Kemudian efisiensi dan faktor dayanya pada saat berbeban penuh tinggi. Contohnya yaitu pada fan, blower, dan motor generator set. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu kelas C. Motor induksi kelas C ini memiliki karakteristik yaitu torsi awalnya yang lebih tinggi, 20% dari nilai ratingnya. Kemudian arus awal rendah dan slip rendah. Slipnya yaitu kurang dari 0,005. Selanjutnya yaitu reaktansi rotor lebih tinggi dari kelas B. Dan saat beban penuh, slip cukup tinggi sehingga efisiensinya rendah, lebih rendah dari kelas A dan kelas B. Contohnya yaitu pada kompresor, conveyor, dan crusher. Yang terakhir yaitu kelas D, yang memiliki karakteristik torsi awal yang paling tinggi dari kelas lainnya. Kemudian arus awal rendah dan slipnya tinggi. Kemudian motor ini cocok untuk aplikasi dengan perubahan beban dan perubahan kecepatan secara mendadak pada motor. Ketika torsi maksimum, slip mencapai harga 0,5 atau lebih, sedangkan ketika beban penuh, slip antara 8% hingga 15%, sehingga efisiensinya rendah. Contohnya yaitu pada elevator dan juga kren. Nah, ini merupakan grafik dari motor induksi yang terlihat pada gambar ini. Jadi yang garis vertikal sebelah kiri merupakan arus, kemudian yang horizontal ini merupakan speed atau kecepatan, kemudian garis vertikal yang pada sisi kanan ini merupakan torsi. Torsi start yaitu torsi yang dibutuhkan motor untuk memulai memutar poros. Besarnya torsi start sekitar 0,5 sampai 1,5 torsi nominal. Torsi nominal yaitu torsi pada poros motor saat dibebani penuh. Kecepatan rotor atau NR pada motor induksi dapat berubah-ubah dari 0 sampai dengan kecepatan penuh
yaitu sama dengan kecepatan medan putar atau NS. Namun karena sifat motor induksi, di mana saat kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan putar, maka rotor akan otomatis diperlambat sehingga akan selalu timbul slip, sehingga selalu terjadi beda kecepatan rotor dengan kecepatan medan putar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.